Wow. Assalamualaikum. Hai Kalvi, Halo Mbak Nurma. apa kabar? Alhamdulillah. Baru tes Suaraku kerungu. kerungu. Yes. Baru tes sampai Hmm? nunggu 2 menit. Kok tunggu 2 menit nggak betul? Tak mulai ya Mbak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zainal Kafido, dalam diari beasiswa yang ketiga pastinya. Kali ini saya akan mengupas beasiswa sesi Jepang, salah satu negara impian, bersama narasumber saya, teman baik saya dan juga mbak saya nih, Nurmanita Rismanisa, atau saya panggil Mbak Nurma, lahir di Sukoharjo 5 Mei 94. Nanti tidak akan saya sendiri sebagai moderator tidak akan panjang lebar memperkenalkan. Nantinya lebih enak dari Mbak Nurmanya langsung yang akan membahas. Kemarin kita sudah ada kesepakatan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu beasiswa NEXT ya. Max. Nah, terus yang kedua yaitu dari kampusnya sendiri, Nagoya University. Gimana sih itu kampusnya? Saya sendiri juga kurang paham sih. Terus yang ketiga lebih ke tips and trick dari perjalanan Mbak Nurma sampai bisa kuliah di Jepang sekarang ini. Nah, selebihnya saya serahkan ke Mbak Nurma. Silakan. Langsung ini. Oke, jadi yang pertama mau aku bahas itu tentang beasiswa Max atau biasa disebut Mombuka Gakusho atau biasa disebut Monbusho. Ini beasiswanya terkenal banget kalau buat teman-teman yang pengen studi lanjut ke Jepang. Nah, pertama siapa sih yang ngasih beasiswa Max ini? Beasiswa Max ini adalah dari pemerintah Jepang, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi atau Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology. Terus apa aja sih yang di-cover sama beasiswa Max ini? Yang di-cover sama beasiswa Max ini, yang pertama adalah kalau dalam kasus saya itu biaya untuk seleksi masuk universitas itu di awal saya diminta membayar 5.000 yen atau sekitar 650.000 rupiah. Nah, itu nanti ketika dapat pengumuman diterima dapat beasiswa Max, uang itu akan dikembalikan. Jadi yang pertama yang di-cover adalah biaya seleksi masuk universitas. Terus yang kedua adalah biaya registrasi masuk universitas. Jadi setelah dinyatakan diterima, saya diminta untuk membayar biaya registrasi. Karena saya dapat Max, jadi saya tidak perlu membayar biaya registrasi. Terus yang ketiga adalah 100% SPP, jadi tidak bayar SPP sama sekali karena semuanya di-cover oleh beasiswa Max. Terus yang keempat adalah dapat biaya hidup per bulan. Terus biaya hidup per bulannya ini banyak banget, kalau orangnya nggak hedon, bahkan bisa nabung. Itu yang di-cover sama beasiswa Max, makanya banyak banget yang pengen dapat beasiswa Max ini atau membuka Gakusho. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang belum tahu kalau beasiswa Max itu ada 2 macam. Yang pertama adalah beasiswa Max G2G atau Embassy Recommendation. Yang kedua adalah beasiswa Max U2U atau University Recommendation. Makanya di sini aku mau bedah satu-satu. Nggak apa-apa kan ya? Oke, terus yang pertama adalah beasiswa Max G2G atau Embassy Recommendation.
Nah, kenapa namanya embassy recommendation? Karena pihak penyeleksi itu adalah kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Terus nanti ketika peserta itu lolos seleksi, nama-nama yang lolos itu direkomendasikan oleh kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia ke Kementerian MEX. Makanya namanya embassy recommendation. Terus, Kavi, where are you? Kavi, aku lanjut ya, Vi. Kavi. Aku nerocos kamu pergi. Enggak. Yuk lanjutin. Oke. Tadi sampai mana sih? Oh, sampai embassy recommendation. Makanya namanya embassy recommendation karena pihak penyeleksinya itu kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Terus nama-nama yang lolos seleksi itu direkomendasikan oleh pihak kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia ke Kementerian MEX. Makanya namanya embassy recommendation. Terus MEX embassy recommendation ini juga ada beberapa kategori. Ada S1, ada teacher training, ada yang untuk Japanese studies atau sastra Jepang, sama research student. Nah, buat teman-teman yang pengen lanjut S2 atau S3, itu masuknya ke research student. Terus kalau lolos beasiswa MEX embassy recommendation ini, setelah lolos, itu tidak langsung S2 atau S3, Vi. Jadi, teman-teman yang lolos ini setelah berangkat ke Jepang harus menjalani masa research student. Research student ini tergantung tiap universitas sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Terus alur seleksinya itu ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas ada ujian tulis. Ujian tulisnya itu ada bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Terus setelah itu kalau lolos nanti ada wawancara. Nah, setelah wawancara nanti ada tenggat waktu untuk mengumpulkan LOA dari universitas yang ada di Jepang, lalu mengurus administrasi untuk direkomendasikan ke Kementerian MEX dari Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Itu gambaran umum buat embassy recommendation. Terus kalau yang MEX U2U atau University Recommendation, itu pihak penyeleksi dilaksanakan oleh universitas yang ada di Jepang. Jadi secara umum seleksinya itu dari jurusan, terus ke fakultas, terus ke universitas. Nah, nama-nama yang lolos di universitas ini akan direkomendasikan oleh pihak universitas ke Kementerian MEX. Makanya namanya membuka Gakusho University Recommendation. Itu bedanya. Terus bedanya lagi, kalau MEX U2U, kalau MEX University Recommendation itu tidak perlu menjalani masa research student. Jadi ketika sampai di Jepang, itu langsung bisa menjalani program S2 atau S3. Aku dapat yang MEX University Recommendation. Tapi kalau kasusku, aku nggak seleksi. Jadi ketika aku dapat email dari pihak universitas memberikan surat pernyataan aku diterima gitu di Nagoya University. Selain itu, pihak universitas juga memberikan surat isinya pihak universitas dengan senang hati merekomendasikan nama saya untuk direkomendasikan mendapatkan beasiswa MEX. Gitu. Tapi secara umum tetap ada seleksi, itu tergantung universitas masing-masing. Universitas yang ada di Jepang, itu seleksinya secara umum dari jurusan, fakultas, terus ke universitas. Itu gambaran umum dari beasiswa MEX antara embassy recommendation sama university recommendation. Kalau yang embassy recommendation itu tiap tahun buka sekitar April-Mei, infonya ada di websitenya Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi setiap April-Mei buka. Ini Mei. Tapi kurang tahu kalau tahun ini.
karena ada corona. Iya, aku kurang tahu. Itu gambaran umum tentang beasiswa membuka Gakusho. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, tulis aja. Untuk kuotanya sendiri gimana, Mbak? Kuotanya, kalau untuk max yang embassy recommendation, aku baca dari blog kakak-kakak awardi, peluangnya itu 1:100. Jadi yang mendaftar itu ribuan. Dan yang diterima hanya berapa puluh gitu. Jadi peluangnya 1:100. Kalau untuk yang university recommendation, kuotanya beda-beda tiap universitas. Jadi teman-teman harus memastikan di universitas masing-masing gitu. Tapi biasanya tiap universitas itu kuotanya dikit, cuman 1-3 orang tiap universitas. Berarti kalau seperti itu, pendekatan terhadap profesor yang nanti bakal jadi promotor kita sangat penting ya? Maksudnya? Iya, maksudnya kan kayak dalam untuk yang university recommendation. Untuk yang university recommendation atau embassy recommendation? Yang Mbak Nurma apa tadi? Aku university recommendation. Kalau dalam kasusku, profesor tidak campur tangan. Jadi awalnya aku sudah diterima sama profesor nih. Sudah ACC sama profesor di awal. Terus profesor itu di awal beliau mengatakan bahwa beliau dengan senang hati menerima saya di laboratorium beliau dengan syarat saya lolos ujian masuk universitas. Jadi beliau tidak campur tangan di ujian seleksi masuk universitas dan seleksi beasiswa Max University Recommendation. Jadi bisa dibilang sedapat apapun rekomendasi itu juga kalau lolos beasiswa Max dan ujian punifnya juga sama aja ya? Sama aja. Tapi kalau untuk di university recommendation kembali ke universitas. Jadi teman-teman harus memastikan gitu loh. Harus memastikan di universitas masing-masing karena tiap universitas proses seleksinya itu beda. Gitu. Soalnya kan kalau dari beasiswa yang kedua kemarin Taiwan, itu kan ya sama sih alurnya ya. Bisa dibilang non seleksi. Dan emang dari info-infonya, kalau beasiswa luar kan enaknya seperti itu. Ketika memang dia mampu, itu biasanya dipertahankan oleh promotor itu gitu, untuk dikasih rekomendasi ataupun dikasih arahan untuk daftar ke kuliahnya ataupun daftar ke beasiswanya dan lain-lain. Nah, berarti bisa dibilang 0% ya rekomendasi itu. Maksudnya kayak kemarin yang di Taiwan itu, ketika dia udah diterima di kampus itu, ketika dia sudah dapat rekomendasi itu lebih gampang untuk dapetin beasiswanya itu gitu. Karena mungkin faktor-faktor rekomendasi dan lain-lainnya. Enggak, kalau dalam kasusku enggak. Nah, atau mungkin bisa dibilang kan udah keterima nih sama profnya itu, udah keterima ke univnya, walaupun nggak keterima Max, bisa diarahin lain ya, atau ada beasiswa kampus misal. Iya, jadi di Jepang itu banyak beasiswa, ada beasiswa JASO, ada beasiswa JSPS. Kalau misalkan kemarin dilalai itu apa ya? Dilalai aku nggak dapat beasiswa Max, aku cari beasiswa lain ketika sudah diterima, sudah sampai di sini gitu. Tapi karena aku dapat Max, tapi nanti S3-nya untuk S3-nya aku daftar beasiswa JSPS karena aku sudah tidak bisa apply untuk membuka Gakusho University Recommendation karena aku sudah dapat di S2-nya kan. Jadi untuk S3-nya nanti aku daftar beasiswa JSPS gitu. Jadi bisa dibilang tingkat kesempatan kuliah di Jepang dengan beasiswa itu besar. Cuma tergantung dengan rezeki masing-masing. Maksudnya rezeki masing-masing itu apabila seperti Mbak Nurma, itu kan sebelum berangkat sudah dapat beasiswa, sudah memastikan gitu.
Belum. Belum. Oh iya Ya. iya. Nah, Max itu. ibarat Max itu ya. Max itu ya. ibaratnya Iya. kan ketika sudah kuliah itu ya sudah dapat gitu loh. Yang sebelum dapat beasiswa itu Mm-mm. berarti sudah keterima univnya, juga sudah dapat rekomendasi dari prof atau promotornya itu. Nah, mungkin juga Mm-mm. tips buat teman-teman yang lain bisa aja yang berbeda rezekinya. Dalam artian memang harus ke sana dulu karena sudah keterima univnya, menjalani kuliahnya, Mm-mm. baru mencari beasiswanya. Apakah dari teman-teman juga banyak yang gitu, Mbak, atau seperti apa? Mungkin bisa jadi gambaran. Iya Kalau saya tidak gitu. sesuai Mbak Nurma, berarti harus modal berapa sih untuk pergi ke sana, atau bayar pertamanya univ gitu, walaupun nanti pasti juga ada dikembalikan kan ketika udah dapat beasiswa itu gitu. Mm-mm. Iya. Jadi sebenarnya kalau mana yang lebih baik, dapat beasiswa dulu atau dapat univnya dulu, saran aku dapat beasiswanya dulu. Karena ketika udah dapat beasiswa dulu itu sepertinya udah nyaman gitu untuk ikut seleksi masuk universitas. Tapi kan nggak tahu ya, saya soalnya daftar LPDP gagal, terus daftar Impex juga gagal. Jadi saya memutuskan untuk mendapatkan universitasnya dulu, baru setelah itu cari beasiswanya. Gitu. Kemungkinan Max University Recommendation yang saya dapatkan itu berdasarkan hasil seleksi ujian masuk. Karena ketika ujian masuk universitas, itu kan ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama ada pemberkasan, terus ada wawancara juga. Jadi kemungkinan seleksi Max University Recommendation-nya itu berdasarkan hasil seleksi masuk dari universitas itu. Oh, oke. Okay. Itu udah jawab belum sih? Udah. Mas, juga tambahan mungkin gini sih Mbak. Mungkin kan banyak juga mertu hampir semua temanku tuh impiannya Jepang gitu loh. Kalau enggak Eropa. Masa sih? Pasti kalau ke Jepang lah S2-nya atau Eropa pasti itu lah. Nah mungkin kan gambarnya dulu kan, wah ngejar-ngejar beasiswanya dulu. Padahal bisa juga mungkin untuk Jepang pastinya banyak kampus terbaik ya di dunia gitu. Kejar aja, misal kayak Mbak Nurma kan karena gagal beasiswanya. Oh ya udah kamu kejar kampusnya dulu aja gitu. Ketika sudah keterima, itu kan bisa dibilang nekat atau enggak gitu kan. Ketika nekat, ya udah modal Iya. dulu untuk ke sana untuk biaya awal gitu loh. Nanti baru mati dari Mm-mm. beasiswanya. Ibaratnya kalau orang sudah terlanjur nyemplung kan segala kondisi bisa diusahakan seperti itu. Tapi itu Ekstrim ya. terlalu riskan sih menurutku. Iya. Iya, mungkin gelar ya tadi mungkin kebetulan Mbak Nurmanya setelah dapat univ juga dapat beasiswanya. Ya, itu nanti Mm. kan next habis ini kan juga ada sharing untuk Jepang lagi tapi beasiswa impact. Nanti juga ada beasiswa Mm. jelis apa itu nanti kan mungkin ada gambaran lain buat teman-teman yang lain. Mm-mm. Jadi beasiswa itu banyak, cuman gimana kita dapat informasinya kan. Max aja itu aku sebelumnya cuma tahu embassy recommendation loh, Vi. Sebelumnya aku nggak tahu kalau ada university recommendation. Baru ini setelah dapat ini aku baru tahu, oh ternyata Max itu ada university recommendation tuh. Dan banyak universitas di Jepang yang sudah dipilih oleh beasiswa Max untuk mengadakan seleksi university recommendation. Oke. Okay. Jadi mungkin Max University Recommendation bisa jadi opsi teman-teman untuk studi lanjut di Jepang. Oke. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, tadi kan sudah dibahas mengenai beasiswa MEK, terus seleksinya kapan, terus beasiswa MEK dari mana, biaya nih, ya biaya nih belum Mbak. Melingkupi apa aja Ya sih? ya. Misal biaya kuliah pastinya sudah aman, misal terus biaya dorm, apa namanya, kos gitu, terus biaya biaya apa namanya biaya hidup berapa yen mungkin, atau mungkin ada biaya riset, atau mungkin ada biaya apa-apa lagi gitu.
dari Max ini. Kalau dari Max tadi yang udah aku jelasin, itu biaya seleksi masuk, biaya registrasi masuk universitas, terus 100% SPP, sama biaya hidup. Biaya hidupnya itu 147.000 yen per bulan. Berapa itu? Itu ya monggo dikurskan sendiri. Terus itu jadi dorm, terus biaya listrik, air itu semuanya sudah masuk di situ, sudah di beasiswa itu. Jadi tidak ada tambahan lagi. Tapi di sini saya kerja jadi research assistant di laboratorium saya, itu juga dapat gaji. Jadi selain dapat beasiswa, saya dapat gaji di sini. Nah, berarti untuk biaya yang per bulannya itu udah untuk penginapan, udah untuk udah untuk lain-lain ya, Mbak? Itu sudah mencakup semua hal. Dan itu masih sisa kok. Kalau ya? Orangnya nggak hedon, itu bisa nabung. Nah, buat teman-teman yang lainnya mungkin banyak buat salah satu motivasi, 147.000 yen itu sekitaran 20 juta ke atas. Jadi kan serius, kalau kalian bisa dari setengahnya, ya ibaratnya gaji di Indonesia saja 2 kali lipat gitu kalau orang kerja itu. Tapi semua beasiswa nggak mahal sih. Tapi memang semua beasiswa biasanya itu seperti itu kalau di luar negeri. Cuma jangan lihat gampangnya aja. Pasti usahanya itu juga besar gitu. Salah satunya Mbak Nurma ini gagal beberapa kali, bahkan saya sebagai saksinya gitu. Dia itu terakhir cerita sama saya aja, kalau emang nggak bisa berangkat Jepang, ya udah gitu. Dia mau lanjut ke UGM, tapi ya memang kalau memang sudah rezekinya negara impian ya bisa. Walaupun waktu itu berapa ya Mbak? 2 tahun ya berjuangnya untuk dapetin ini. 1 tahun ya. 1 tahun. Aku skripsinya overtime, jadi termasuk telat sih. Setelah lulus aku baru nyiapin. Jadi saran aku buat teman-teman yang pengen lanjut studi ya sebelum lulus disiapkan. Nah, aku 1 tahun, Mei sampai Desember, sekitar Mei sampai Desember. Untuk teman-teman yang ngikutin live saya, mungkin ada yang ditanyakan mengenai beasiswa Max. Baru setelah itu kita lanjut ke Nagoya University-nya. Ada yang nanya nih, susah nggak Kak seleksinya? Susah. Seharusnya sih susah. Karena kalau Max Embassy Recommendation itu peluangnya 1:100, aku baca di blog kakak-kakak awardee itu. Tapi saingannya hanya 1 Indonesia. Kalau yang university recommendation itu saingannya kan nggak cuma dari Indonesia, kuotanya juga lebih sedikit. Jadi sebenarnya dua-duanya susah. Ya. Tapi kalau berusaha bisa. Semua beasiswa itu susah, tinggal kemauannya aja. Semua beasiswa. Iyalah. LPDP aja. Gimana Pak? LPDP aja kita berdua, berarti kan susah. Oh iya, tapi juga gagal LPDP ya. Ya sesama orang yang LPDP. Ya ternyata Allah memberikan rezeki yang lain. Ada yang mau ditanyakan buat teman-teman semua? Nggak ada. Ya nanti kalau live-nya udah selesai tapi ada yang pengen nanya ya DM aja gitu. Nah, mungkin next atau komen di mungkin gambaran tentang Nagoya University, terus gimana itu, terus gimana suasananya di sana, apakah dia hidup mahal, bedanya dengan Tokyo, terus risetnya gimana, mungkin gimana euforianya riset di sana sama Indonesia. Kan Jepang terkenal ketepatan waktunya ataupun. Kak, ini ada pertanyaan Mbak, Kak, kalau untuk jurusan Jepang, apa masih ada peluang untuk lanjut S2 di Jepang dengan jurusan yang berbeda? Ada, tapi untuk seleksi masuk universitas di Jepang
dan seleksi beasiswa, itu kan biasanya ada rencana studi atau rencana penelitian, research plan. Jadi, kalau misalkan jurusan yang ingin jurusan yang pengen didapetin di universitas beda sama latar belakang pendidikan, berarti harus kerja keras gitu loh, harus kerja ekstra untuk bikin research plan yang lebih bagus, yang bisa meyakinkan reviewer kalau walaupun jurusan yang ingin didapatkan itu beda, tapi bisa membuat research plan yang bagus gitu. Terus soalnya kan itu nantinya yang menjalani kan kamu, teman-teman sendiri kan, kita sendiri. Jadi kalau misalkan memang pengen banget jurusannya beda, ya harus kerja ekstra keras, bikin rencana studi sama research plan yang bagus, terus bisa mempertahankan argumen ketika wawancara. Karena ketika wawancara itu betul-betul dikupas gitu loh, betul-betul dibahas, betul-betul ditanyakan tentang rencana studi atau research plan, rencana studi dan research plan, rencana penelitian itu. Tapi kalau ditanya ada peluang apa enggak, ada banget. Gitu. Masa temanku yang satu lab ikut coba. Tapi pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi nih, mumpung masih sama masternya. Siapa, Kavi? Belum ada pertanyaan. Enggak, masternya Kavi. Kak, tips buat study plan yang bagus sama gimana? Nego plus meyakinkan profesor agar mau kasih rekomendasi. Nego say. Banyak ya. Ya, monggo Mbak. Tips untuk, ya, langsung tak jawab nih. Tips untuk membuat study plan. Ini tergantung jurusannya ya. Ini sipil Mbak, jadi saya itu teman sipil. Oh iya, berarti saintek nih. Tips study plan yang bagus itu yang pertama, kalau bisa sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sebelumnya. Terus yang kedua itu kalau bagi saya lebih detail lebih bagus. Jadi bukan hanya aku pengen riset di sana mengenai material, nanomaterial, enggak. Tapi kemarin research planku itu fokus benar-benar detail mengenai pembuatan nanomaterial quantum dot. Jadi bukan hanya tentang nanomaterial, tapi lebih detail lagi mengenai quantum dot. Apa itu, Mbak? Jadi quantum dot. Quantum dot. Iya, risetku tentang quantum dot soalnya. Ya, jadi yang pertama adalah kalau bisa sesuai dengan latar belakang pendidikan, karena nanti kan ada background-nya ya. Ada perkenalan gitu loh, ada paragraf-paragraf awal itu kan ada perkenalan atau background. Jadi kalau misalkan sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya kan lebih bisa mendalami gitu loh. Pasti lebih menguasai dong tentang bidang itu gitu. Terus yang kedua, secara detail, kalau misalkan tentang riset ya dibahas sedetail mungkin, pengen bikin apa, terus kalau bisa ada citasinya itu loh, ada referensi. Itu kalau saya kemarin formatnya hampir mirip format paper, jadi ada introduction background, terus setelah itu ada objektif itu maksudnya tujuan penelitian kamu itu ngapain, terus setelah objektif itu ada metodenya betul-betul detail, terus setelah metode itu
ada hipotesis. Di hipotesis itu betul-betul saya bahas kalau misalkan dengan metode ini nanti hipotesisnya bakal jadi apa gitu, prediksinya bakal seperti apa. Terus setelah itu baru kesimpulan. Terus ada referensi. Karena kemarin profesor saya itu minta hanya 2 lembar, hanya 2 halaman A4. Sepertinya hampir semua profesor di Jepang mintanya 1-2 halaman A4 untuk research plan. Tadi mau tanya apa ya? Betul. Terus nego profesor ya. Nego profesor. Di sini profesornya baik-baik kok. Kalau teman-teman itu misalkan udah punya prestasi, IPK-nya bagus, latar belakang pendidikan bagus, itu biasanya profesor welcome. Kecuali kalau lab-nya penuh, kuotanya penuh, itu baru ada kemungkinan ditolak profesor. Nah, tapi kebanyakan profesor senang kalau kita interest ke laboratorium beliau. Mau ini sih Mbak, apa namanya? Oh ya, buat tips yang belum pada lulus nih, tapi sudah mempersiapkan beasiswa, apakah nantinya proposal tesis atau proposal riset yang diajukan untuk S2 itu harus sekolerasi atau sejalan dengan skripsi ya? Harus sesuai dengan skripsi. Apa? Bukan sesuai sih, atau enggak. Lebih kayak apa ya, tips enggak. Gitu loh. Oh, mending sejalur tuh enak. Misalkan kayak sipil kan ilmu itu ada tahapannya gitu. Nah, mungkin pas S1-nya tuh tahap tingkatan 1-2 gitu. Nah, nanti tesisnya 3-5. Jadi enak gitu loh. Maksudnya ilmu itu tidak atau seperti apa. Tergantung teman-teman nih, tergantung kita itu jurusan atau laboratorium yang dituju itu seperti apa. Kalau misalkan aku nih, laboratorium yang aku tuju itu materials chemistry, laboratory of material design chemistry. Jadi dia fokus untuk mengontrol sifat material. Kalau aku kan grup risetnya itu, jadi di laboratorium itu ada 3 grup riset kan, salah satunya quantum dot. Nah, aku masuk di riset quantum dot. Ya berarti aku research plan-nya menyesuaikan dengan tema laboratorium itu jauh beda sama skripsiku. Benar-benar jauh beda sama skripsiku, jadi nggak masalah kalau misalkan beda sama skripsi. Yang penting, kalau menurutku, lebih kuat kalau sesuai dengan tema laboratorium yang dituju. Karena kalau di Jepang itu kan research base ya. Pertama mendaftar itu kan mendaftar ke profesornya dulu, ke laboratoriumnya dulu. Jadi saran aku untuk membuat research plan itu disesuaikan dengan tema laboratorium yang dituju, bukan sesuai dengan skripsi. Oke, Kak, gimana dapetin LOA dari profesor? Oke, gimana dapetin LOA dari profesor? Kalau LOA itu dari universitas ya, namanya aja letter of acceptance, jadi surat penerimaan dari universitas. Tapi memang kalau di Jepang itu sebelum seleksi ke universitas biasanya menghubungi profesor dulu, ACC profesor dulu. Gimana caranya? Yang pertama adalah menghubungi lewat email. Menghubungi lewat email, pastikan teman-teman benar-benar pengen ke laboratorium itu, karena kalau di Jepang itu laboratoriumnya risetnya sangat spesifik, jadi betul-betul pastikan sesuai dengan yang teman-teman pengen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungi profesor lewat email. Cara menghubunginya, subjeknya harus jelas, panjang nggak apa-apa. Kemarin subjek email saya itu panjang, interested in Professor Torimoto Laboratory Admission Global 30 International Program Admission Year 2019. Jadi subjeknya harus jelas. Terus isi emailnya itu ada latar belakang pendidikan, terus udah dapat beasiswa belum, terus kenapa interested ke laboratorium itu isi emailnya. Terus setelah itu ada beberapa dokumen yang dilampirkan. Yang pertama adalah transkrip,
Yang kedua adalah CV. Kalau saya kemarin CV, transkrip, sertifikat TOEFL, sama research plan. Itu. Nah, itu. Pokoknya tahap pertama itu adalah menghubungi lewat email. Nanti kalau misalkan dibalas, nah tahap selanjutnya itu tergantung balasan senseinya. Jadi kalau misalkan profesor minta wawancara via Skype, ya kita wawancara via Skype. Gitu. Oke. Setelah itu baru nanti dapat ACC dari profesor. Tadi dari Rimbi ada Sofa. Jawabannya dari Mbak Norma. Mungkin ada yang lain lagi yang bisa Semoga menjawab ya. Sangat menjawab sih Mbak itu. Memang hampir semua, nggak hanya di Jepang. Kalau di luar negeri, tapi biasanya kita kan tertarik dengan profesor itu ya. Misal saya nih suka dengan material struktur gitu kan. Kan pasti banyak itu jurnal ataupun penelitian atau apa. Nah, akhirnya kita tahu tuh, misal profesor A gitu, dia ngajar di kampus A. Ya memang kita harus sok kenal, sok dekat dengan by email gitu kan. Bahwa kita tertarik dengan penelitiannya yang ini, terus itu. Ya mungkin hampir semua. Iya, dan saya tuh ngefans banget sama profesor ini karena yang pertama H-indeksnya tinggi banget. Terus yang kedua, profesorku ini penemu multinary quantum dot. Jadi aku sangat kaget. Aku kaget banget pas ternyata tahu kalau beliau itu penemu multinary quantum dot. Dan laboratorium kita itu salah satu pionir di pengembangan quantum dot itu. Keren banget. Buat teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi. Makasih kakak, sama-sama deh. Nanti kalau kurang DM aja ya. DM minta WhatsApp. Nah, atau ada yang mau tanya-tanya tentang beasiswa PMDSU, silahkan DM Kak Fitur. Kan pertama dulu. Udah. Buat teman-teman yang lain, itu masalah beasiswa. Mungkin next akan dilanjutkan dengan univnya ataupun ya cerita-cerita lah mungkin. Kalau enggak, karena mungkin dari segi beasiswa MX-nya bagi saya sendiri. Bagi saya sendiri sih insya Allah kayak udah nangkep alurnya. Kalau saya mau ngikutin jejak Mbak Norma harus seperti apa, saya apakah ilmu itu masuk dalam ilmu saya. Terus kan ya dari beasiswanya itu udah bisa dibaca ya, sains, teknologi, bla 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 gitu. Bagi saya sendiri teknisi apalagi menurut saya nih yang pengen kuliah di Jepang, ambil gempa tuh, bawa ilmunya ke Indonesia karena Jepang kan gempanya sangat keren gitu. Nanti biar saya yang berguru sama kalian. Bukan gempanya yang keren, bangunan. Ya ilmunya adalah bangunan. Nah, next Mbak Turma mungkin sedikit cerita lah mengenai Nagoya University, Jepang dan segalanya sebagai umat Muslim mungkin. Di Nagoya University ini gimana sih Mbak? Sepertinya rankingnya di atas. Aku malah kurang tahu. Katanya ranking 3 sih. Nggak tahu udah berubah apa belum. Ranking 3 ya. Terus katanya sih, katanya. Nggak tahu udah berubah. Di sebelah namanya Tokyo. Itu di tengah. Jadi Tokyo, Osaka, Nagoya itu di tengah-tengah. Terus suasananya itu nyaman. Jadi nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi, pokoknya nyaman. Terus, tapi kalau di sini musim dingin nggak ada salju. Sedihnya di situ. Terus biaya hidupnya lebih murah dari Tokyo menurutku. Biasa aja, murah. Menurutku loh. Menurutku. Suasana kampusnya nyaman. Labnya keren sekali. Masa labku itu punya tem sendiri coba? Apa? Tem. Jadi punya SEM IDX sendiri, punya tem sendiri. Instrumen buat ngukur absorbansi itu punya 2. Jadi labnya itu lengkap semua, kebanyakan banyak instrumen yang ini Mbak yang mau tak tanyain yang dipunya. Karena kan ini kuliahnya kan by riset ya. Apakah
riset dengan SKS yang dibebankan seperti apa. Mungkin kan kemarin juga sempat cerita-cerita, oh aku dibebankan SKS segini, tapi untuk riset saya harus submit ini gitu, atau seperti apa di sana? Kalau aku kan, oh iya, ini yang penting sih kalau teman-teman pengen lanjut ke universitas di Jepang, jadi harus memastikan kalau universitas itu punya program internasional. Kayak Nagoya University ini kan punya Global 30 program. Global 30 program itu program dari pemerintah Jepang untuk universitas-universitas terpilih untuk melaksanakan program internasional itu. Jadi kelasku itu bahasa Inggris. Itu terus aku 2 tahun master ini diberi beban 30 SKS 30 SKS 30 SKS 30 SKS aku ini 2 semester berapa Mbak? Ini semester berapa? semester 1 berapa SKS? semester 2 ini kemarin aku ambil 5 kelas berarti 5 kali 2 SKS 10. Aku 10 ambil 10 SKS 30 semester 2 aku ini 2 kelas jadi 2 kali 2 4 SKS sisanya riset all in include 30 SKS sampai lulus semuanya itu 30 SKS tak kira semester ini 2 tahun enggak 30 SKS itu dari awal sampai lulus ya, normal iya normal. Nah, itu mungkin tadi beasiswa MEXT-nya sudah, terus juga Nagoya University-nya sudah, dari jurusan-jurusannya, tadi juga cerita sains, teknologi, terus bahasa Jepang yang mau pindah haluan jurusan lain juga sudah. Mungkin ada yang masih perlu ditanyain juga boleh sambil nunggu next, maksudnya pembahasan dari perjalanannya Mbak Nurma sendiri sih bisa mendapatkan beasiswa itu sampai ke Nagoya University. Iya, monggo. Kalau ada yang mau nanya, kayaknya nggak ada yang nanya Devi. Apa-apa, tapi nanti pengen ngasih. Oh iya. Kalau enggak lagi pada buat takjil. Iya. Karena mau buka puasa ya. Waktunya tinggal 15 menit, bisa cerita Mbak perjalanan Mbak Nurma sendiri. Aku perjalananku. Aku lulus. Temanku yang dari lab ikut coba. Siapa pakai bahasa Jepang? Sakabe-san, konbanwa. Lanjut aja. Ya, jadi aku lulus 2018 karena skripsiku overtime. Terus aku baru nyiapin itu ketika setelah lulus itu. Yang pertama aku lakukan adalah tes TOEFL. Aku ambil tes TOEFL dari ITS karena pihak universitas minta. Karena pihak universitas minta dari ITS langsung. Jadi dari Amerika langsung dikirim ke Nagoya University. Jadi aku ikut TOEFL-nya yang TOEFL IBT dari ITS. Itu yang pertama, TOEFL. Itu saya katakan, terus itu langsung dapat poin yang diharapkan, atau belajar dulu, atau gagal berapa kali, atau seperti apa? Aku belajar dulu karena tesnya sangat mahal. Jadi coba yang grade-nya di bawah. Jadi coba biasa dulu gitu. Hah? Jadi nyoba. Enggak, aku belajar terus langsung ITS. Tesnya berapa, Mbak? Tesnya berapa waktu itu? Harganya 5 juta. 3 juta. Ya, 3 juta. Ini apa? Toko ITP. Oh iya, ITP berapa? Yang tinggi tuh ITP apa IBT ya? ITP ya? Nggak tahu. Itu temanku. Kalau yang ITS itu 3,5 juta. Oh iya. Iya.
Ya, sama berarti. Ya, mahal ya. Tes TOEFL itu mahal sekali. Oke, next. Dan alhamdulillah aku sekali tes langsung dapat poin yang aku pengen. Walaupun nggak tinggi-tinggi amat, tapi kan memenuhi standar. Enggak, aku IBT. IBT kan maksimal 120. Oh. Terus habis itu? Tuh. Setelah TOEFL aku seleksi LPDP. Kan ada seleksi administrasi, lolos administrasi, terus ada SBK, aku ambil yang Jogja. Setelah SBK itu pengumuman aku gagal, jadi aku gagal di SBK. Setelah itu aku langsung move on ke Inpex. Tapi Inpex itu aku agak pesimis karena katanya harus sudah punya LOA dulu untuk biar peluangnya lebih tinggi gitu loh, biar peluang diterimanya lebih tinggi katanya harus sudah punya LOA dulu, sedangkan aku kan nggak punya ya, jadi sudah pesimis. Jadi sebelum pengumuman Inpex itu aku udah langsung cari profesor. Jadi itu bulan Desember aku langsung menghubungi Torimoto Sensei. Torimoto Sensei sangat dengan senang hati gitu, tapi beliau ingin diskusi tentang research plan, jadi kita diskusi via Skype, bukan wawancara sih, kita diskusi. Terus setelah itu Torimoto Sensei itu sangat baik karena beliau bersedia untuk merevisi research plan saya sebelum maju ke seleksi masuk universitas. Untuk Nagoya University Global 30 program itu seleksi masuknya Januari. Jadi Januari itu mulai seleksi berkas, ada formulir online yang diisi, terus ada berkas-berkas yang harus diupload, diantaranya adalah transkrip, terus foto transkrip, paspor, terus ijazah. Oh iya, jangan lupa ijazahnya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi sekarang kayaknya udah bilingual ya ijazahnya ya? Kalau dulu kita mana yang bilingual, Mbak? Oh iya, aku harus menerjemahkan dulu di fakultas. Itu, terus sama surat rekomendasi. Jadi? Ada berkas yang diupload, ada berkas yang dikirim via pos. Kalau saran aku pakai DHL Express karena 3 hari nyampe. Kalau pakai IMS katanya 1 minggu sampai 2 minggu baru nyampe. Karena waktu itu tenggat waktunya sangat singkat, jadi aku lebih milih pakai DHL. Itu terus setelah dinyatakan lolos seleksi pemberkasan, Maret aku ada wawancara via Skype. Yang mewawancarai itu ada 5 profesor selain Torimoto Sensei. Terus itu akhir Maret aku dapat surat pernyataan diterima. Sekalian dapat surat rekomendasi beasiswa Max dari universitas. Terus September berangkat. Tuh. So ya kayaknya. September Mbak Nurma ceritanya. September Mbak Nurma berangkat, Februari saya juga yang berkebun. Nah, buat teman semuanya, ya, saya juga universitasnya juga udah lengkap. Dari perjalanan mungkin perjalanan apa ya? Perjalanan. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh, yang baru bergabung juga selamat bergabung. Waktunya masih tersisa 8 menit. Tapi nanti mungkin teman-teman yang belum bisa bertanya lewat ini juga bisa lewat komentar, karena nanti live ini juga akan saya posting di Instagram saya. Jadi biar bisa didengarkan oleh teman-teman lainnya, terus juga bisa menjadi tips and trick teman-teman lainnya dalam meraih kampus-kampusnya. Iya benar. Jadi kalau live ini kan cuma 1 jam ya Via. Kalau untuk menjelaskan banyak hal itu waktunya kurang. Jadi nanti kalau misalkan
Kak, aku bikin research plan nih, mau boleh yang direvisi nggak sama kakak, itu boleh banget. Boleh, Jadi tapi jangan kalau nanti ada yang boleh, tapi benar-benar yang orang meyakinkan, Mbak. Jangan kerjainnya eplek-eplek saya oh iya, direvisi terlalu lama. misalkan ada yang minta saran mengenai research plan atau Tulisan bagaimana mencari penyampaian universitas, ya. bagaimana cara mencari laboratorium. Soalnya kalau di Jepang itu kan betul-betul mencari laboratorium, mencari profesor, bukan hanya mencari universitas. Kalau saya dulu cek website semua universitas satu-satu, Nagoya betul-betul saya baca. kampus tujuan, Mbak? Apakah ada planning lain? Awalnya aku pengen Tokyo Institute of Technology, tapi jurusan yang aku pengen nggak ada. Terus aku cek Nagoya University, di Torimoto Laboratory itu kok aku suka banget gitu. Aku juga udah baca publikasinya, terus aku baca kayak event-eventnya gitu, terus baca ringkesan tema riset di Torimoto Lab itu gimana, dan aku jatuh cinta. Oke, karena tinggal 5 menit lagi nih, Mbak. Mungkin ada kata-kata penyemangat buat teman-teman yang lain. Karena saya tahu nih, Mbak Nurma itu ya pernah sehebat-hebatnya Mbak Nurma pernah mengalami kegalauan lah dalam wah saya kok gagal, wah saya kok apa itu. Mungkin ada, karena kan ini sudah di posisi yang diharapin. Kayak kemarin saya waktu sharing PMDSU juga, ya saya pikirkan aja kegagalan saya terus. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada di posisi yang memang saya harapkan sih kalau saya pikir. Ya, Kavi juga sebelum PMDSU galau ya. Nah, apakah nih kayak saya yang dulu berharap dapat S2 aja dikasih sampai 3. Nah, kabar terakhir Mbak Nurma kan bukan hanya dapat S2 kan, malah sudah diterima S3. Ya, nanti aku S3, insya Allah. Nah, terus mungkin ada kata-kata atau motivasi buat teman-teman yang lainnya nih. Apa ya? Nggak tahu, Vi. Tiba tangi sampai ngadeg-deg. Ya, itu sudah dikasih sama Kavi. Intinya gimana ya? Kan tiap orang beda ya, tapi jangan takut gagal deh, karena siapa tahu nantinya semua itu akan jadi lebih indah pada waktu. Kalau saya melihat semua itu ada hikmahnya. Nah, dari yang saya wawancara sudah nih, dari beasiswa 1 Yoyon, terus dari beasiswa 2 Ida, dari beasiswa 3 Mbak Nurma, terus nanti juga ada itu mereka orang-orang hebat sih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari semua itu sebenarnya tuh hampir semua pernah gagal, dan gagalnya itu sakit gitu loh. Nah, mungkin selama ini kita itu hanya nyawang gitu. Wah, enak ya hidupnya dia, udah kuliah, dibiayai, dapat uang saku, bla bla bla. Cuma dari semua itu kita itu bangkitnya ya mati-matian gitu loh. Move on-nya juga mati-matian, perjuangannya juga mati-matian. Dan walaupun balik lagi rezeki itu sudah ada yang ngatur, tapi kan kalau kita cuma tidur-tiduran, kalau kita cuma pangku tangan ya nggak bakal rezeki itu nyampe ke kita gitu. Nah, kalau saya sendiri itu mungkin kekurangannya karena dulu saya harus D3, S1, dan bahkan setelah S1 saya baru nyiapin. Ibaratnya rugi waktunya banyak. Yang Mbak Nurma saja merasa rugi ketika sudah lulus baru nyiapin. Nah, buat kalian semua yang masih pada semester akhir ataupun semester pertengahan, disiapin lah. Setidaknya TOEFL, jangan sampai kayak saya ya, maksudnya pas pepet-pepet baru nyiapin TOEFL gitu loh. Nah, mungkin TOEFL itu benar-benar itu LPDP ya? LPDP TOEFL-nya belum punya ya, Raffi ya? Itu aku
baru hampir berapa dapat itu pun aja mepet gitu loh. Cuma kan ya oke lah, mulai sekarang harus diubah sih mindsetnya gitu. Jangan kayak saya ini, cerita saya sendiri sih, jangan cuma kak ingin tapi santai-santai gitu loh. Kalau menurut saya sih emang harus dibanyakin jurnal sih saya, karena dulu saya terlalu obsesi lomba sampai lupa kalau jurnal itu penting. Padahal ketika saya wawancara beasiswa itu langsung diketik nama saya gitu loh di Google, punya apa aja gitu kan. Nah, kasih ya. Iyalah pasti itu Mbak. Aku kan Ya, kaget untuk ada dua aku. Yang dulu itu loh Mbak, yang ke Paris itu kan setidaknya proceeding itu Mbak. Ya aman lah aku gitu, ada nama aku di Google gitu kan. Nah, bahkan ketika Mbak Nurma, aku rasa profesornya apa juga mungkin ada kepo-kepo juga sih penelitiannya apa. Dan nanti kan ketika S2, S3 juga targetnya sudah itu kan Mbak, jurnal interindeks fokus dan lain-lainnya. ini sedang menulis, mohon doanya Kak. Aku malah harus submit ini Mbak. Tahun pertama juga harus lulus S2 ini. Oh, PMDS sih ya, Iya, targetnya. Januari aku harus sudah sidang. Oh iya. Semangat. Nah, mungkin seperti itu sih. Jadi Mbak Nurma ada kata-kata lagi atau yang mau disampaikan nggak? Enggak, soalnya tiap orang beda-beda. Jadi ya kalau pengen S2 atau S3 di luar negeri, jangan mepet. Harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Deadliner. Jangan deadliner. Ya, itu betul sekali. Nanti mungkin kan ada yang pengen ditanyakan lagi ataupun mungkin kurang puas dengan jawaban kita berdua, atau mungkin lebih detail lagi lah, dan itu bisa dicoba atau sama Mbak Nurma. Ternyata saya ucapin, saya juga ucapkan terima kasih buat Mbak Nurma yang telah menyempatkan waktu pada sore hari ini dan sudah buru-buru. Terima kasih sudah mengundang saya. Semoga kuliahnya, Saya yang hanya risetnya kuantum di ini. Jepang juga lancar, juga di bidang kesehatan, keselamatan, pokoknya kelancaran lah nantinya. S2 rampung, lanjut S3 seperti itu. Buat teman-teman yang lainnya juga semoga bisa nyusul nih, salah satunya Mbak Nurma yang bisa S2 dengan beasiswa. Terima kasih Mbak Nurma atas waktunya. Buat teman-teman lainnya juga terima kasih buat yang sudah mengikuti. Saya ucapkan terima kasih, dan next ada di hari 4 insya Allah sama Yoji Mbak, tapi udah kenal sih ya. Yang Oh iya, Erasmus ya? Kalau nggak Yoji, Erasmus. Kalau nggak Yoji, insya Allah Innovex. Jadi nanti mana waktunya. Oh, Innovex. Oh. Setelah Lebaran insya Allah, karena tugas sudah pada numpuk, proposal juga. Orang-orang keren itu, ya semangat ya, semoga lancar acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.